Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu mereka. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mencoba mengulas apa yang menjadi maksud dan pesan Injil perikop ini. Ada dua maksud dan pesan Injil perikop ini. Yang pertama, disadarkan. Pada saat ini dan pada masa sekarang ini, banyak orang kurang menyadari dan tak mendengarkan, tidak mengikuti perintah-perintah dari Allah. Orang selalu lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Orang sekarang ini banyak terlalu egois. Seperti pada perikop Injil ini, bagaimana Simon yang merasa dirinya nelayan ulung, ahli menangkap ikan. Dia kurang yakin dan tidak menaati perintah apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Tetapi ketika Simon melakukan perintah Yesus, walaupun dengan berat hati, Simon juga menebarkan jalannya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dia
atau Simon mendapatkan ikan yang cukup banyak. Ketika itu pula lah Simon menyadarkan diri, dan pada saat itu dia tersungkur. Artinya tersungkur di sana bahwa Simon saat itu telah bertobat. Dia sadar dan yakin ketika Yesus memerintah, dan dalam situasi apapun, ketika kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, hasilnya akan luar biasa. Hasilnya akan memuaskan. Berkat itu akan melimpah. Tadi kita dengarkan bagaimana hasil mereka menangkap ikan setelah Yesus menyuruh mereka, dan mereka menaati apa yang menjadi perintah Yesus. Yang kedua, dipanggil. Pada masa dan saat sekarang ini juga, orang-orang sudah banyak kurang mendengar panggilan, kurang mendengar suara panggilan Tuhan. Banyak orang semakin menjauh dari Allah, semakin tidak peduli dengan panggilan Allah itu. Banyak orang semakin berserakan, tidak merasakan panggilan atau rangkulan dari Allah. Untuk itu diperlukan orang-orang yang mampu mengumpulkan dan merangkul mereka yang mungkin saat ini sudah menjauh dari pelukan Allah. Pada perikop Injil ini juga bagaimana Yesus mengajak dan menjadikan Simon, Yakobus, dan Yohanes dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya penjala manusia di sini, mereka diajak oleh Yesus menjadi rekan kerjanya. Dan ketika Simon dan juga teman-teman, saudara-saudaranya disadarkan tadi pada maksud yang pertama tadi, mereka disadarkan. Ketika mereka sadar akan panggilan itu, mereka mau mengikut Yesus dan mengandalkan dan meninggalkan kebiasaan mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Mereka meninggalkan aktivitasnya dan perahu-perahunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ajakan panggilan pesan Injil ini juga mengajak kita semua, mengajak para umat Bapak Ibu sekalian untuk mau menanggapi panggilan Yesus ini, agar semakin banyak orang-orang yang mau dan mampu mengumpulkan dan merangkul umat-umat yang sudah semakin jauh dan lari dari rangkulan Kristus. Kita diajak untuk menanggapi panggilan ini agar semakin mendalam dan fokus. Untuk itu kita para orang tua khususnya
agar lebih mengajak dan mendorong anak-anak kita ini agar mau dan masuk menjadi rekan kerja Allah, rekan kerja Kristus, agar anak-anak kita arahkan supaya bisa nantinya menjadi biarawan dan biarawati, karena mereka lah yang selalu fokus dan mau menjadi rekan kerja Allah. Karena saat ini sudah semakin minim orang-orang yang terpanggil untuk itu. Dan semoga anak-anak kita, keluarga kita bisa menjadi sumber panggilan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.